بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع بسيد الخلق شمس الحق معتسمي محمد خير معصوم ومعتسم له فرارة حبيب الله حجته ومستر الفضل والإرفان والكرم يا أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والآداب والسيم يا ربي مطهر الأرض من رجس ومن دارني من عابدي وسن أو عابدي صنمي يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك الفاتحة بالنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين والمنوح والرسخ والصلاح الجسد والراح وتوبة النصوحة وعلى كل نية صالحة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمعلمينا ولأستاذنا ولمن حق علينا أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوص الأرواح من بنى هذا المسجد ومن قام هذا المسجد الجامع آل إمران المتقدمين والمتأخرين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى زوجته وذريته وأهل بيته أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة بسر الأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي
Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad waftah lana bihi abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutakaddimina wal mutaakhirina wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khal hadiyi hadiyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sal umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin dalalah wa kulla dalalatin finnar. As-sanadul muttasilu ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Qala faslun fi adabil alim. Ini suatu fasal pada menyatakan adab, akhlak, sopan santun dan tata krama orang-orang yang disebut alim. Yang pada 2 minggu yang lalu telah kita bahas sampai adab yang kelima. Dan ini hari kita masuk kepada adab yang keenam. Bersama kita panjatkan puja puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus pula teriring selawat beserta salam sama kita sanjungkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga pula salawatullah wassalam senantiasa tercurah atas keluarganya, juga atas sahabatnya, dan kita berharap kelak di hari kiamat diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Adab orang alim yang keenam. Alim maknanya orang yang berilmu. Bisa juga dikatakan dia seorang guru, yakni meninggalkan bergurau-gurau dan bermain-main. Jangan banyakin bercanda. Nanti orang alim
tidak ada wibawanya di hadapan orang yang tidak alim. Orang alim itu mesti punya wibawa dengan ilmunya, sehingga tidak banyak dia bergurau, tidak banyak dia bercanda. Kalaupun dia bergurau dan bercanda, gurauannya, bercandanya mengandung ilmu. Satu contoh, Nabi pernah bergurau dan bercanda kepada perempuan-perempuan yang sudah tua. Begini kata Nabi, nanti di hari kiamat di surga itu nggak ada nenek-nenek. Tuh yang dengar ucapan Nabi pada sedih, pada nangis. Bagaimana nasib kami ya Allah, ya Rasulullah, ya nenek-nenek kayak begini. Kalau di surga kagak ada nenek-nenek, nggak ada orang tua. Ini bercandanya Nabi nih, gurauannya Nabi. Akhirnya Nabi menjawab, maksud aku nanti di surga orang yang meninggalnya setua apapun oleh Allah dibikin muda lagi. Di surga nggak ada lagi orang-orang tua, yang ada tuh sweet 17. Ya, meskipun dia meninggal dunia di usia kayak Nabi Adam 1000 tahun, tetap di surga 17 tahun lagi. Siti Hawa yang usianya cuma berbeda setahun dengan Nabi Adam, nanti di hari kiamat di surga kembali 17 tahun. Apalagi yang meninggal cuma usia 60, 70, dikembalikan lagi ke masa mudanya lagi. Baru tuh ibu-ibu ketawa semuanya. Ketawa apa itu? Senang. Nah, bercandanya Nabi itu kayak begitu, bercanda yang mengandung ilmu. Ya, memang di hari kiamat nanti nggak ada orang tua yang masuk surga. Yang masuk surga yang muda-muda, maksudnya setua apapun orang masuk surga, begitu masuk surga usianya kembali ke muda lagi. Termasuk kita nih semua, ya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Tapi apakah kenal Pak Ustadz satu dengan yang lainnya? Kenal, ya. Satu dengan yang lainnya kenal, meskipun usianya kembali ke 17 tahun lagi. Saling kenal satu dengan yang lainnya, apalagi satu jamaah masjid kayak begini, ya, pasti kenal semua. Yang membedakan adalah amal ibadahnya masing-masing. Ada yang di surga tanda hitam nih di sini nih, ya, tanda hitam. Waktu Nabi Isra Mi'raj nanya sama Jibril, itu siapa orang di surga ada tanda hitamnya? Jibril menjawab, itu umatmu yang sebelum masuk surga masuk neraka dulu, tuh, disiksa dulu baru masuk surga. Ada tuh tandanya tuh, tanda hitam di jidatnya tuh. Sekarang ada nggak? India. Contoh doang tuh, contoh doang. Kalau ada gini hanya berarti orang India itu. Nanti di akhirat yang ada tanda hitam dia masuk surga, berarti sebelum ke surga dia disiksa dulu sesuai dengan dosanya masing-masing. Ya.
Maka Nabi memperumpamakan bercandaannya kayak gitu, gurauannya kayak begitu, ya. Tapi gurauannya itu bikin orang gembira, ya, nggak bikin orang sedih, gitu. Dan juga orang alim itu nggak bermain-main. Kira-kira orang alim pantas gak main kerambol di pinggir jalan gitu, main kerambol ya? Nggak pantas, nanti wibawanya turun, ya, wibawanya turun. Jadi sama murid seperti apa ya? Seperti temen aja gitu. Sedangkan nggak boleh. Murid beranggapan gurunya sebagai teman, nggak boleh. Guru selamanya guru, gitu. Dia mah gampang, CS sama gua. Ya, kalimat CS kan temen ya, CS kan temen ya. Jangan, nggak boleh. Ya, Ane pengen ngundang Ustadz Anu tuh, kayaknya ente akrab sama dia. Tolong bisa nggak ente undangin tempat Ane? Tenang aja udah. Dia mah CS sama gua, pasti dapat gitu ya. Nggak boleh itu sama guru seperti itu. Ya. Jadi ada kalanya orang alim itu menanggung muridnya, tapi muridnya nggak boleh juga menyepelekan gurunya, nggak boleh. Ya, belajar sama guru beranggapan bekas. Siapa itu? Bekas guru gue dulu. Tuh. Di mana? Waktu ngaji di Ali Imron. Ya malam Sabtu. Bekas guru, jangan, nggak boleh. Orang tua kita 3 tuh yang kagak ada bekasnya. Orang tua kita 3 yang nggak ada bekasnya. 1 yang melahirkan kita, itu nggak ada bekasnya. 2 yang menikahkan kita sama anaknya. Siapa itu? Mertua. Itu nggak ada bekasnya. Dan yang ketiga, yang mendidik kita, yang mengajar kita, guru, itu juga nggak ada bekasnya. 3-tiganya ini sama, orang tua namanya. Cuman yang 1 orang tua yang melahirkan kita, yang 1 orang tua lagi yang menikahkan kita sama anaknya, dan yang ketiga orang tua kita yang mendidik kita, yang mengajarkan kita dari sesuatu yang kita nggak tahu jadi tahu, yang kita tadi nggak bisa jadi bisa. Itu jangan kita bilang bekas 3-tiganya. Ya, lagi musim ini Pak nih, lagi musim anak-anak naruh orang tua ke panti jompo, lagi rame ya kasusnya ya. Banyak anak-anak nyerahin orang tua ke panti jompo dengan alasan anak-anaknya kerja, kagak ada yang bisa ngurusin, diserahkan tuh ke panti jompo. Oh, nauzubillah. Ya. Terus sama yang punya panti jompo dibilang, ini kalau dia masuk ke panti jompo nih kagak boleh ditengokin lagi. Tuh, karena sebetulnya mesti masuk panti jompo itu orang yang nggak punya saudara, nggak punya family, nggak punya keluarga, hitungnya sebatang kara. Jika nanti orang tuanya masuk, ente nggak boleh nengokin lagi, girang, dibilang alhamdulillah, karena repot nggak bisa nengokin. Yang lebih parahnya lagi, nanti kalau meninggal dunia nggak dikabarin, ya nggak dikabarin. Gitu. Apa dia bilang? Ya sudah nggak apa-apa, langsung tanda tangan. Orang tuanya dibawa sama panti asuhan, anak-anaknya 1 pun kagak ada yang nganterin. Oh, kiamat orang tua kayak gitu ya. Kiamat orang tua kayak gitu. Meskipun yang 1 sarjana, yang 1 sarjono, yang 1 lagi nyasar kemana ya toh begini ya. Makanya dari sekarang didik anak tuh agama, jangan sampai seperti itu tuh sama orang tua ya. Yang kedua, sama mertua. Banyak mantu yang ngelawan sama mertua, sampai kagak ngomong bertahun-tahun.
Tuh mertua lu kayak musuhan, gue gedek mertua gue, minta duit melulu sama laki gue. Allah, ya, minta duit melulu sama laki gue. Padahal orang tua itu tanggung jawab anak laki-laki. Ya, orang tua itu tanggung jawabnya anak laki-laki. Kok perempuan enggak? Karena perempuan ditanggung sama suaminya. Maka orang tua itu tanggung jawab anak laki-lakinya. Maka yang pertama, kalau anak laki-laki ngasih duit orang tuanya, haram minta izin sama bininya. Nggak boleh minta izin. Tuh, ya. Minta izin sama bini mau ngasih siapa? Orang tua, haram. Nggak boleh. Tuh. Kasih udah orang tua kita. Ya. Apa yang kita kasih sama orang tua kita dengan apa yang dikorbankan orang tua sama kita, kira-kira seimbang nggak? Seimbang nggak? Apa yang kita kasih sama orang tua kita sama apa yang dikorbanin orang tua kita buat kita, seimbang nggak? Oh, nggak ada apa-apanya. Andaikan satu susu isepan yang kita isep tuh, tetek emak kita tuh, satu isepan doang nih, oh, mau diganti dengan harta sebanyak apapun nggak akan tergantikan, ya. Tidak akan tergantikan. Satu langkah kaki bapak kita keluar rumah buat cari rezeki, menafkahi ibu kita, menafkahi kita, mau diganti dengan harta sebanyak apapun nggak akan terbayar. Jadi yang menafkahkan orang tua adalah anak laki-laki. Kalau anak perempuannya dinafkahi oleh siapa? Oleh suaminya. Tuh. Sehingga seorang suami kalau mau ngasih duit orang tua, haram izin sama bininya. Tuh. Bu, izin ya bu, ada apa bang? Mau ngasih duit sama orang tua. Tuh. Nyautin bini kita yang banyak-banyak. Pasti begitu tuh, jangan banyak-banyak. Padahal saya katakan tadi, sebanyak apapun duit yang kita kasih nggak sebanding dengan perjuangan orang tua buat kita. Betul tidak? Tuh. Ya, kalau kita pengen punya rezeki kayak seorang raja, jadikan orang tua kita jadi raja di rumah kita, bahagiakan dia. Insyaallah rezeki kita seperti rezekinya seorang raja. Amin dong. Pernah nggak begitu? Pernah nggak begitu? Belum pernah. Kelihatan dari mukanya. Ya. Kalau kita pengen hidup bahagia, bahagiakan orang tua. Tuh, ya. Hidup kita sengsara kalau bikin orang tua sengsara. Kita bikin orang tua kita sengsara, lihat nanti hidup kita bakal sengsara sebagaimana kita bikin sengsara orang tua kita. Jangan. Insyaallah. Yang kedua, yang menikahkan kita mertua. Kalau seorang istri mau ngasih duit orang tuanya, wajib izin sama wajib. Ya, karena suami ngasih duit bini buat nafkahin siapa? Istri dan anaknya, bukan nafkahin orang tuanya. Ya, bukan nafkahin orang tuanya. Jadi ketika seorang istri mau ngasih duit kepada orang tuanya, dia mesti izin sama suaminya. Tidak boleh tidak, harus. Kalau enggak, sepeser, bahasa apa itu sepeser tuh? Seperak lah ya. Seperak kita dikasih tuh ke ibunya tuh atau ke bapaknya tanpa seizin si suaminya, tuh seperak bisa jadi bahan api neraka jahanam yang bakal ngebakar bininya tuh. Nggak boleh. Ya. Dan yang ketiga, orang tua yang mendidik kita, guru kita, itu juga tidak ada bekasnya sampai hari kiamat tuh.
Ya, makanya kalau murid meninggalkan guru, si murid nggak pernah memikirkan gurunya. Tapi ketika si murid berpisah dengan gurunya, si guru selalu memikirkan bagaimana nasib murid-muridnya. Ya, saya baru kehilangan guru saya, almarhum Kiai Haji Helmi Mubin, pimpinan Pondok Pesantren Ummul Qura Al-Islami di Liang Bogor. Ya, beliau betul-betul guru saya, ngajar saya di Pondok Pesantren Darul Rahman sampai beliau bikin pesantren sendiri. Ya, mudah-mudahan beliau terima amal ibadahnya, diterima iman dan Islamnya, jadikan kuburnya taman surganya Allah. Amin ya Rabbal. Jadi adab seorang guru tidak boleh banyak bergurau-gurau atau bercanda ataupun bermain-main, ya, supaya wibawanya tidak hilang di hadapan murid-muridnya, di hadapan orang lain. Ya, kalaupun mau bercanda, bercanda yang ada unsur keilmuannya. Kalaupun mau bermain, bermain yang ada manfaatnya, yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi kalau bermain-main menjauhkan kita dari Allah, nggak pantas orang alim berbuat seperti itu. Ya. Dulu ada tuh seorang ustadz di Karanganyar, hobinya main catur, hobinya main catur. Udah nungguin muridnya mau ngaji, dia masih aja main, masih aja main catur. Ya, kadang-kadang udah mau menjelang maghrib, jatuh tuh wibawanya. Murid datang, guru masih main catur. Murid udah mau ngaji, guru masih main catur. Lama-lama habis muridnya, habis wibawanya. Ya, cari yang bermanfaat, ya, yang tidak membuang waktu sia-sia. Karena Allah firmankan dalam Al-Quran, tanda orang beriman salah satunya wa anil lagwi mu'ridun. Ya, dia mesti meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya buat dirinya, nggak ada manfaatnya buat orang lain, nggak ada manfaatnya buat agama dan sebagainya. Ya. Yang ketujuh, adab orang yang alim adalah kasih dan sayang dengan orang yang belajar. Ya, kasih dan sayang kepada orang yang belajar. Dicintai itu murid-muridnya tanpa pilih kasih. Nggak boleh tuh guru pilih kasih, ya. Mentang-mentangnya ini pinter, di apa? Diagul-agulin deh. Sanjung-sanjung. Kalau yang muridnya kurang pinter, dicuekin aja. Yang diomongin dia mau nih yang pinter nih. Tuh sifat guru nggak begitu tuh. Dia mau pinter kek, dia nggak pinter kek, bodoh sekalipun, selama masih ngaji sama dia, itu muridnya. Nggak boleh kita beda-bedain. Tuh. Apalagi kekurangan muridnya dijadikan aib. Tuh, ya. Gua kalau ngajar sebel tuh masih itu tuh, bebel bener. Masa bismillah nggak apa? Misalkan, masa bismillah aja nggak apa gitu. Jangan disebarin, ya. Tadi dia malu, orang tuanya malu. Jangan. Seorang guru itu mesti berkasih sayang dengan siapa aja orang yang belajar pada dirinya. Jangan dibeda-bedain, jangan pilih kasih. Semua pada hakikatnya sama, ya. Dan berperangai atau berperilaku dengan lemah lembut,
daripada pekerjaan, nggak kasar, baik ucapan ataupun perbuatan, ya, lemah lembut, ya, dan juga perkataan. Nggak boleh seorang guru itu berlaku yang kasar, berkata yang kasar kepada siapapun. Malah kalau ada masalah apapun, dia bisa menjadi tumpuan untuk bisa keluar dari masalah itu. Bukan guru malah nambahin dia mesti jadi tumpuan orang yang bisa menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi, khususnya buat murid-muridnya dan umumnya buat orang banyak, ya. Yang kedelapan, sifat orang yang alim adalah menanti dan memeriksa dengan perlahan atas suatu pertanyaan bagi orang yang nanya kepadanya. Artinya orang yang alim mesti bijaksana jika menjawab suatu pertanyaan yang jawabannya tidak melebar kemana-mana sehingga bikin bingung orang yang bertanya kepadanya. Satu contoh begini. Dulu saya punya guru namanya Muallim Safi Hazami. Waktu itu saya ingat habis pilpres tuh. Habis pilpres. Kebetulan waktu itu yang jadi presidennya perempuan. Saya nggak perlu sebut namanya ya. Udah tahu udah pasti. Oh, perempuan atu-atunya. Ya. Nah, habis ngaji nih, ini murid nafsu pengen nanya nih, kelihatan. Yang pertanyaannya begini, Muallim gimana nih? Kita punya presiden perempuan. Kita yang dengar juga ngerti, karena kan agama melarang pemimpin seorang perempuan. Gimana nih, Muallim? Kita punya pemimpin perempuan. Ditalar tuh pertanyaannya. Jawabannya enak bener. Udah jadi kan? Gitu. Udah jadi kan? Udah Muallim. Ya sudah. Orang udah jadi. Kalau mau rujukan masalah sebelum jadi. Kalau udah jadi jangan dimasalahin. Cuman kan kita dilarang, nggak boleh punya pemimpin seorang perempuan. Jawabannya lebih hebat lagi. Masih disebut negara. Selama negara itu masih ada pimpinannya, kalaupun pimpinannya seburuk apapun. Paham gak tuh? Masih disebut negara selama masih ada apanya? Pemimpinnya. Meskipun pemimpin itu buruk, ketimbang negara nggak punya pemimpin. Ya. Ya sekarang kan kita nih gaduh nih. Ada mengatakan guru itu beban negara. Ya, padahal yang ngomong gitu juga punya guru tuh. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai sarjana. Dengan ucapan dia seperti itu, dia telah menghina gurunya sendiri.
Masa guru beban negara? Ya, yang jadi beban negara itu koruptor, itu beban negara. Kalau guru kebanggaan negara, makanya semboyannya bagus, pahlawan tanpa tanda jasa. Pahlawan tanpa tanda jasa, tapi sanggup mencetak orang-orang yang berjasa. Pahlawan tanpa tanda jasa, nggak ada bintang, nggak ada bintang. Bulan apa lagi? Nggak ada bintang 1, bintang 2, 4, 5, nggak ada guru. Makanya disebutnya pahlawan tanpa tanda jasa, tapi mampu melahirkan orang-orang yang berjasa. Guru itu, ya. Sian. Kalau di Jakarta sih masih kelihatan enak deh guru-guru ya. Coba lihat yang di daerah-daerah. Dia mesti melewati jembatan yang di bawahnya air yang mengalir. Jembatannya bukannya kayu, jembatannya bukan besi, hanya seutas tambang. Jangan begitu tuh. Kakinya ke tambang, pelan-pelan jalan. Coba kayak gitu. Belum lagi yang di perkampungan jalannya masih blok, belum di aspal acan. Kalau hujan gede, tanah merah tuh, berapa kilo dia mesti jalan kaki. Kalaupun punya motor nggak bisa ngelewatin tanah kayak begitu. Selip bisa motor kita. Pikirkan tuh yang begitu. Yang kedua, gaji. Oh, betul. Di Jakarta sih masih UMR deh. Yang di kampung-kampung tanya gaji guru. Ada yang 300 sebulan. Bayangin coba. 300 sebulan. Berarti sehari 1.000. Ya dong? Berarti sehari 1.000. 1.000 apa 10.000? 10.000 ya. Berarti sehari 10.000. Sebulan 300.000. Sementara yang di sono sehari 3 juta. Seimbang nggak? Jawab, seimbang nggak? Tuh. Sehari 3 juta. Masuk kantor sebulan 26 hari. 3 juta dikali 26. Rakyatnya kagak ada yang sehari dapat 3 juta. Yang hadir nih semua nih, ada nggak sehari dapat 3 juta? Nggak ada kan? Gua aja enggak. 30.000. Gua dapat 50.000. Paling tinggi 100.000 mungkin. Udah alhamdulillah banget ya. Dapat duit sehari 100.000 udah alhamdulillah banget. Ini kagak ngapa-ngapain, sehari 3 juta. Coba. Udah diumumin, goyang-goyang lagi joget. Dibayar langsung oleh Allah. Habis dia joget, Jakarta goyang. 3 detik tuh. Goyang ya. Ya Allah. Untung 3 detik. Gimana kalau 3 menit? Untung 3 detik. Bagaimana kalau 3 menit? Tuh. Kartini hancur. Mangga besar enggak. Kan rumah gua. Ya. Yang kedua, pajak itu sama dengan zakat. Allah. Di mana teorinya? Pajak sama zakat sama. Kalau zakat diambil dari orang kaya untuk orang miskin, diambil dari orang kaya untuk orang miskin, itu namanya zakat. Kalau pajak diambil dari orang miskin buat orang kaya.
Makanya yang kaya makin, yang miskin makin. Au kama qala Haji Oma Irama. Betul enggak? Enggak sama pajak sama zakat. Kalau zakat tetap ketentuannya, sampai kiamat gak bakal naik. Ada yang 2,5%, ada yang 5%, ada yang 10%. Di mana itu perbedaannya? Kalau 2,5% itu barang berharga yang disimpan, emas, perak, uang. Kalau yang 5% pertanian, ada pertanian yang airnya melalui irigasi tanpa nyari air, datang sendiri airnya, sawahnya jadi banyak air, itu zakatnya 5%. Kalau yang airnya susah, zakatnya cuma 2,5%. Nah, yang 10% yang dapat harta karun, dapat harta rikas namanya. Itu lagi nyangkul-nyangkul tanah, tok, oh, besi, waduh, keluarin deh tuh ya, dikeluarin deh tuh ya, dibuka, emas 100 batang, satu batangnya 100 gram, 100 kilo maaf, satu batangnya 100 kilo, ada 10 batang. Oh, dah jangan dibayangin lah. Ya, itu zakatnya 10%. Kenapa? Boleh nemu, nggak capek. Tuh. Kalau pajak 1000%, pati tuh, lengser akhirnya tuh. Ya, Cirebon berapa ya? 400%. Kalau di Jakarta nggak diumumin, pas perpanjang STNK baru ketahuan. Kok tahun kemarin sekian, sekarang kok sekian, berarti ada kenaikan. Ya, berarti ada kenaikan tanpa diumumkan. Ya, kok saya tahu, murid saya kan pada punya motor, pada bikin status, ngeluh semua karena pajaknya naik. Saat tadi mobil, ya tadi ntar perpanjang STNK naik, kalau nggak salah 40%. Jadi kalau yang pajaknya 2 juta bisa jadi 2,5 juta. Apalagi yang Alphard. Untung kita nggak punya Alphard ya. Kalau punya, pusing juga kita kalau punya Alphard. Iya. Ya Allah, ya Rasulullah tuh. Dibuktiin lagi sekarang deh tuh yang pada ngomong gede tuh ya. Pokoknya koruptor wajib dihukum mati. Dia ditangkap sekarang. Ayo mau nggak dihukum mati dia? Kalau ngomongnya begitu. Belum dihukum mati, stroke. Ya, pakai alat sedih. Ya Allah, ya Rasulullah. Maka sebagai orang yang alim harus bisa memberikan jawaban-jawaban yang pasti kepada murid-muridnya, agar si murid tidak bimbang dengan pertanyaan yang dihadapi dan jawaban yang diberikan oleh gurunya. Jadi bagi seorang yang alim, dia senantiasa meneliti dan memeriksa dengan perlahan atas pertanyaan orang yang bertanya dengannya. Apalagi maaf ya, yang bertanya itu orang yang agak disebutkan agak kasar nih, agak dongo. Tahu dongo nggak? Dongo. Apa dongo itu? Iya, pelangap pelongo dah. Dongo gitu ya.
Saking apa tuh? Saking bodohnya. Nanyanya kadang-kadang apa ya? Nggak nyambung dengan apa yang diajarin tuh. Jangan marah guru, nggak boleh. Itu nanya gimana sih? Nanya ini, jangan. Jawab aja udah seneng dari jawab tuh. Tuh. Ya. Karena ada ungkapan mengatakan kalau nasihat diberikan sama orang yang cerdas, dia akan merenung. Tapi nasihat diberikan kepada orang yang bodoh, dia akan tersinggung. Orang cerdas merenung, dinasehatin, ditelaah, dipelajari. Kalau yang bodoh, agak tersinggung, ya berantem bisa, ya ngadepin orang kayak gitu tuh, ya. Apalagi yang bertanya orang yang bebel, bebel tuh begini nih, yang tanya itu lagi, ya. Babnya udah bab lain, yang tanya itu lagi, ya. Jangan dikasarin, biarin. Emang kemampuannya segitu, udah, ya. Jangan dihina, ya. Dan juga pertanyaan orang yang jahil dengan menunjukkan akan jalan kebajikan dan jalan kebenaran. Tinggalkan memarahi, tinggalkan memaki-maki akan orang yang demikian itu, ya. Walaupun kita tahu nih, udah biarin, karena dia baru belajar. Karena dia baru belajar, pasti banyak keinginan tahunya. Yang walaupun kadang-kadang ditanyain lagi yang udah pernah ditanyain. Sari nanya nih, gini udah dijawab mas ya, udah terang soalnya. Tanya lagi sama Pak Hendra, biarin. Tuh, ya jangan jangan diomelin tuh. Tapi lu nggak denger, lu tanya Ustaz Adi udah jawab, tanya lagi lu. Minggu depan nggak ngaji lagi deh. Kapok nanya lagi tuh, ya. Yang ke-10 terakhir ya. 17 10 dulu ya. Seorang yang alim jangan malu ketika berkata aku tidak tahu. Yang selalu diucapkan dengan kalimat wallahu a'lam bis-shawab, wallahu a'lam bil murad. Ya. Jangan malu, jangan gengsi. Ya, nanti akan memberikan fatwa-fatwa menyesatkan, jawaban-jawaban yang kagak benar akibat gengsi, bahwa kita kagak tahu, akhirnya sok tahu, belagak tahu, padahal kagak tahu. Ini bahaya. Jawab aja udah, aduh saya nggak tahu nih, jawabannya kayak apa nih, ya. Namanya manusia kan ada keterbatasannya. Ada nggak? Ada nggak? Ada tuh. Dokter gigi ditanya mata. Ya, dokter gigi ditanya mata. Kata dokter gigi, cabut mata lu. Sesat ya. Iya ya. Dokter mata ditanya gigi. Tuh, ya. Bukan pada tempatnya tuh. Ya. Mekanik kayak juga beda-beda, ada mekanik mobil, ada mekanik motor, ada mekanik sepeda tuh. Jadi kalau pengen nanyain mobil, tanyanya sama yang ahli mobil. Tanya motor, tanyanya sama yang ahli motor. Naik sepeda, tanya sama yang ahli sepeda. Ya. Nah, ketika guru kagak tahu, dia nggak boleh merasa malu mengatakan bahwa aku tidak tahu, atau mengatakan wallahu a'lam. Kenapa? Tatkala ada syak, keraguan pada masalah atau belum zahir akan dia tentang masalah, yakni jikalau ia suka pada masalah itu
tiada tahu akan masalah itu, janganlah dia malu mengatakan saya tidak tahu, ya, atau mengatakan wallahu a'lam, atau mengatakan saya nggak tahu masalah ini. Dan jangan malu daripada mengatakan yang demikian itu, seperti yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad dalam salah satu hadisnya, inna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul bilad asyarru faqala la adri hatta as'ala Jibril fas'alahu faqala la adri hatta as'ala Rabbal Izzati. Bahwasanya ada seseorang, dia bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ayul biladi asyarru. Ya Rasulullah, apa negeri yang paling jahat di atas muka bumi ini? Maka Nabi menjawab, la adri, saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu, kata Rasulullah. Ya, hingga Nabi bertanya sama malaikat Jibril dengan pertanyaan yang sama, ya Jibril, negara mana yang paling jahat? Jibril menjawab, aku nggak tahu. Ya, aku nggak tahu. Jibril setingkat kayak gitu masih mengatakan aku tidak tahu. Ya, apalagi dengan Nabi Muhammad, Nabi masih mengatakan aku tidak tahu. Apalagi kita, Nabi bukan, Rasul bukan, pakai gengsi kalau nggak tahu. Jawab aku nggak tahu atau wallahu a'lam bishawab. Ya, hingga pada akhirnya aku bertanya akan Tuhan yang maha besar, baru ada jawabannya. Ternyata yang tahu semua itu hanyalah Allah, karena wallahu a'lam bishawab atau Allahu a'lam bil muradi. Ya, jadi boleh wallahu a'lam bishawab atau wallahu a'lam bil murad, gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan mungkin? Silakan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Tapi yang ada nomor 2 cuma 1. Dia sudah melihatkan, tapi orang tua kita ini ada adik. Ya. Tapi kita punya 2 ibu, bapak nggak ada. Itu yang dibolehkan ya. Iya. Kita punya orang tua sudah meninggal dunia. Misalkan yang meninggal ibu kita, yang masih ada siapa itu? Jadi bapak ibu kita udah meninggal, bapak kita udah meninggal, sisa yang ada nih paman-paman kita, bibi-bibi kita. Nah pertanyaannya, siapa yang mulia di antara mereka itu? Maka jawabannya, ketika meninggal orang tua kita, sebagai pengganti orang tua kita ya tadi bibi-bibi kita. Ya, ada seorang anak muda bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku belum sempat berbakti sama orang tua, bahkan belum bisa membahagiakan. Yang ada, aku malah membebani orang tuaku sampai orang tuaku meninggal dunia. Sekarang bagaimanakah aku caranya berbakti kepada orang tuaku yang sudah meninggal dunia? Menjawab, kau punya paman? Ada. Kau punya bibi? Ada. Kau punya uwa? Ada. Berbaktilah kepada mereka. Maka berbakti kepada mereka sama artinya berbakti kepada orang tua karena begitu orang tua meninggal dunia, penggantinya paman-paman kita, penggantinya bibi-bibi kita. Tuh. Termasuk maaf, ya. Andaikan saya kawin dengan seorang janda, janda punya anak 2 atau 3,
maka saya tidak punya sedikit pun hak kewajiban untuk menafkahkan anak-anak yatim itu. Nggak ada. Yang wajib menafkahkan anak yatim itu siapa? Paman-pamannya, bibi-bibinya. Tuh. Maka siapa yang mengaku paman, bibi, punya keponakan yatim nggak peduli, itu turunnya ayat ara'aital ladzi yukadzibu. Paham nggak nih? Ya. Tuh. Tapi bukan ngajarin supaya kawin sama janda ya, enggak ya. Enggak. Cuman kasih tahu doang. Kalau kita kawin sama janda, jandanya ada yatim 2-3 orang gitu ya, maka kita ini nggak punya kewajiban untuk menafkahkan anak yatim itu. Yang punya kewajiban adalah saudara dari bapak-bapaknya almarhum. Bisa paman, ya, bisa bibi, bisa uwa dan sebagainya. Kita nggak punya kewajiban. Tuh. Cuman kan bahasa si perempuan kan ya kalau lu mau sama gue, lu juga mesti sayang sama anak-anak gue, kan gitu kan ya. Bahasa kan begitu. Jadi walaupun kita sayang, kita nafkahi, itu karena panggilan jiwa saja, bukan kewajiban. Tuh. Berpahala nggak? Lebih berpahala. Ya, lebih berpahala. Yang mesti kewajiban paman-pamannya, bibinya pada nggak mau tahu, kita yang ambil alih, gede pahalanya, gitu, besar pahalanya. Tuh. Apalagi maaf, yang janda itu adik kita, ya, adik kita perempuan, suaminya meninggal. Ketika kita kasih duit tuh adik kita yang janda, itu hukumnya sama kita ngasih duit sama ibu kita sendiri. Tuh, pahalanya ya, pahalanya sama memberikan uang kepada ibu kandung kita sendiri. Tuh. Jangan sekedar ojok-ojok ya. Cari dong lo laki-laki yang bener. Udah capek nih ngasih duit lu tiap hari. Jangan nafkahin dia. Adik kita tuh, saudara kandung kita gitu. Baik, ada lagi yang lainnya? Ya, Ini ada anak muda. ada sering ngaji kemana-mana, kembali cinta sama baik, cinta sama kiai. Nah, itu melawan orang tua. Setelah marah-marah misalnya banting barang lah, dikasih tahu udah, terus minta ngulangin lagi. Gimana baca cara dibaca? Iya. Kalau kita kembali kepada hadisnya Nabi, ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah ada pada keridhaan kedua orang. Jadi kalimatnya yang Nabi katakan nggak ada tuh, ridhonya Allah ada pada ridhonya habaib, ridhonya kiai, ridhonya ustadz, nggak ada. Yang ada ridhonya orang tua. Guru ridho sama kita, mertua ridho sama kita, orang tua nggak ridho sama kita, nggak ada faedahnya, nggak ada manfaat. Tuh. Ya, tuh habaib ridho sama kita, tuh kiai ridho sama kita, tapi orang tua nggak ridho sama kita, nggak ada manfaat. Ada seorang wali min auliyaillah, ya, diminta sama anak muda doain dia. Wahai wali, doakan saya. Tuh wali bertanya, kau masih punya orang tua? Masih. Pulang minta doa sama orang tuamu. Tuh anak muda jawab, bukankah kau wali yang doamu nggak tertolak, yang doamu mustajabah? Doakanlah aku wahai wali.
Wali menjawab lagi, doa kedua orang tuamu